Hujan deras turun membasahi halaman Ersud Malang. Lampu-lampu lorong redup memantulkan bayangan panjang di lantai ubin yang basah. Udara dingin menusuk membuat siapapun yang menunggu di luar ruang operasi harus menarik jaketnya lebih rapat. Jam dinding menunjukkan pukul 22.43. Di ruang tunggu operasi jantung anak pasangan suami istri duduk bersebelahan tanpa suara. Raka Prasetyo, ayah dari seorang gadis kecil berusia 7 tahun, menundukkan kepala dalam-dalam. Tangannya menggenggam tasbih kecil lusuh warisan dari ibunya, seakan setiap biji yang disentuh adalah satu harapan yang dipanjatkan. Di sampingnya Sari Wulandari, istrinya, memeluk selimut kecil berwarna biru muda milik putri mereka Mira. Selimut itu masih hangat dengan aroma bedak bayi, menjadi satu-satunya pengingat bahwa di balik pintu baja itu ada sebuah kehidupan monggil yang sedang berjuang. Di balik dinding logam itu tim medis bersiap menghadapi operasi jantung darurat. Mira lahir dengan kelainan bawaan pada katup jantungnya. Malam ini kondisinya tiba-tiba memburuk. Tidak ada waktu menunggu fajar. Semua keputusan harus dibuat sekarang, dalam gelap, dalam dingin, dalam doa. Dokter bedah jantung senior Dr. Adrian Santoso berdiri di depan ruang operasi mengenakan masker dan pakaian steril berwarna hijau. Sorot matanya tajam, fokus dan dingin. Dalam kariernya puluhan operasi berat telah ia tangani. Ia percaya pada pisau bedahnya, pada detak monitor, pada protokol medis, dan tak pada apapun di luar itu. Tekanan darahnya turun cepat. Kita mulai dalam 5 menit, ujar Adrian tenang tapi keras. Para perawat dan asisten mengangguk sigap. Di luar suara hujan dan petir bergema seolah menambah beban di dada Raka dan Sari. Ruang tunggu semakin sunyi. Dua orang tua itu saling menatap, lalu secara spontan berlutut di depan pintu baja ruang operasi. Tak ada kata, hanya bisikan lirih yang naik bersama embun malam. Tuhan selamatkan anak kami, tetes dari rambut Sari menetes ke lantai. Hujan di luar dan air mata di dalam bercampur dalam sunyi. Sari mengangkat tangan menggenggam rosario kecil yang selalu ia simpan di saku baju. Butiran kayu berwarna coklat itu sudah aus di beberapa sisi, tanda doa yang tak terhitung kali dipanjatkan selama bertahun-tahun. Dari kejauhan suara langkah kaki bergema pelan di lorong kosong. Petugas kebersihan yang bertugas malam itu, Ibu Ratmi, berhenti mendorong gerobaknya. Ia mengangkat kepala. Di ujung lorong dekat jendela kakak yang menghadap taman kecil rumah sakit, ia melihat sosok samar seorang gadis muda berpakaian putih panjang. Rambutnya tergerai dan langkahnya pelan seolah melayang di atas ubin basah. Ketika Ratmi berkedip, sosok itu menghilang di tikungan lorong menuju ruang operasi. Ia bergidik, tangannya meremas gagang pel. Tapi anehnya tidak ada rasa takut, justru ada sesuatu yang tenang, lembut dan dingin seperti hembusan angin dari taman bunga melati. Ratmi menunduk pelan, berbisik dalam hati doa pendek yang biasa ia ucapkan sebelum malam panjang. Di ruang operasi, Dr. Adrian menarik napas panjang. Perawat anestesi bersiap monitor detak jantung berdetak cepat. Di atas meja operasi tubuh munggil Mira ditutupi kain steril hijau, hanya terlihat wajahnya yang pucat. Dalam sekejap seluruh ruangan terselimuti kesunyian tegang. Adrian menatap lampu operasi yang menyala terang. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, ini soal hidup dan mati. Ia tak tahu di lorong sunyi beberapa meter dari sana seseorang atau sesuatu telah melangkah masuk ke kereta malam itu. Lorong menuju ruang operasi anak di Ersud Malang selalu sepi di malam hari. Lampu-lampu neon redup bergemerlap samar di balik dinding putih. Aroma antiseptik menyengat menusuk hidung bercampur dengan suara hujan deras yang terus menggetuk atap seng. Raka Prasetyo berdiri terpaku di depan pintu ruang operasi. Tangannya yang kasar dan peka-peka bekas kerja harian sebagai tukang bangunan tergenggam kuat. Di dalam ruangan itu darah dagingnya sedang berjuang melawan maut. Sesekali ia menunduk menyentuh ubin lantai dingin dengan keningnya, lalu kembali berdoa lirih dalam bahasa sederhana. Ia bukan orang yang hafal doa panjang, tapi setiap kalimat yang keluar dari bibirnya mengandung seluruh sisa harapan hidupnya. Di bangku panjang sisi kiri lorong, Sari Wulandari duduk memeluk selimut biru kecil milik Mira. Pipinya basah, matanya sembab. Ia sudah berjam-jam tidak tidur. Suara petir menggelegar di luar membuat tubuhnya sedikit bergetar, bukan karena dingin saja tapi karena rasa takut yang tak tertahankan. Sesekali ia memandang pintu baja ruang operasi dengan tatapan kosong antara percaya pasrah dan takut kehilangan. Raka, suaranya lirih nyaris seperti bisikan. Kamu pikir Tuhan dengar doa kita malam ini? Raka menoleh pelan, matanya memerah. Aku tidak tahu Sar, tapi aku tidak punya siapapun lagi untuk ku minta tolong. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Sari menunduk menggenggam rosario kecil di tangannya lebih erat. Rosario itu adalah peninggalan ibunya, diberikan saat ia menikah. Setiap kali ia merasa tak berdaya, butiran kayu kecil itu menjadi jangkar ketenangan. Hatinya bergetar pelan seolah dari kedalaman jiwanya muncul suara janggan takut. Beberapa meter dari mereka, Ibu Ratmi, petugas kebersihan yang tadi melihat sosok putih masih berdiri kaku di dekat tikungan lorong.
Ia tidak berani mendekat tapi juga tidak mampu pergi. Dalam hati kecilnya ia yakin apa yang dilihatnya bukan khayalan. Ia menggumam pelan doa penutup malam matanya terus mengawasi arah lorong kosong itu. Anak kecil bisiknya tanpa sadar. Jangan takut. Di ruang operasi Dr. Adrian Santoso memandangi monitor detak jantung dengan mata tajam. Angka-angka vital Mira stabil tapi tipis ibarat nyala lilin kecil di tengah badai. Di sekelilingnya 2 perawat dan seorang asisten beda junior menyiapkan alat. Semua bergerak dalam ritme yang sudah terlatih. Desinfeksi, cek ventilator, pengaturan tekanan darah, anestesi. Bagi Adrian ini bukan hal baru. Ia sudah melakukan ratusan operasi jantung anak selama 20 tahun. Tapi malam ini ada sesuatu yang aneh. Heningnya terlalu dalam, bahkan suara monitor terasa seperti gema di dalam gua kosong. Ia menepis perasaan ganjil itu dan menegaskan dalam hati, aku percaya pada pisauku bukan pada bayangan. Perawat anestesi Dewi melirik jam di dinding. Dok, kita mulai 10 menit lagi, semua peralatan lengkap. Adrian mengangguk singkat, pastikan semua stabil. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Sementara itu di ruang tunggu Raka berdiri. Ia mengambil rosario dari tangan Sari lalu berlutut di tengah lorong yang sunyi. Suara hujan masih mengguyur atap seng, tapi dalam keheningan itu doa mereka menggema dalam hati masing-masing. Ada sesuatu yang berbeda malam itu. Udara terasa lebih berat, lebih sunyi, tapi anehnya juga lembut, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat ikut mendengarkan. Seorang suster berjaga, Suster Lina, berjalan melewati lorong. Ia mendekati pasangan itu dengan langkah pelan. Bapak, ibu, operasi akan dimulai. Tolong tetap di sini ya, jangan masuk ke area steril. Sari mengangguk lemah. Suster, tolong selamatkan anak saya. Suster Lina menatapnya dengan tatapan lembut. Kami akan lakukan yang terbaik, tapi jangan berhenti berdoa. Ia menepuk pelan bahu Sari lalu melangkah pergi. Tepat saat suster itu berbalik, listrik lorong tiba-tiba berkedip. Lampu neon meredup sejenak lalu mati. Dalam beberapa detik lorong hanya diterangi oleh lampu darurat kuning redup. Suara petir menyambar menggema keras dari luar jendela. Ibu Ratmi terlonjak. Astaga, Raka spontan memeluk bahu istrinya. Di ujung lorong samar-samar bayangan seorang gadis bergaun putih kembali terlihat lebih jelas daripada sebelumnya. Rambut hitamnya tergerai, langkahnya pelan, dan meski lorong basah oleh air hujan yang terbawa angin, kakinya tidak meninggalkan jejak. Sari mensengkeram tangan Raka erat. Kamu lihat? Raka menatap ke arah ujung lorong. Bayangan itu berhenti sejenak di depan pintu operasi lalu seperti menghilang masuk ke dalam tembok. Tidak ada suara pintu terbuka, tidak ada langkah kaki. Hanya aroma samar bongga melati yang tiba-tiba memenuhi lorong. Aroma yang tidak berasal dari rumah sakit, dan Sari tahu itu. Air mata Sari jatuh tanpa sadar. Ia tidak tahu apakah itu tanda baik atau buruk, tapi hatinya mendadak hangat. Doanya jadi lebih berani. Sementara itu di ruang operasi Adrian sedang mencuci tangan di wastafel steril. Listrik utama padam tapi generator otomatis menyala beberapa detik kemudian. Lampu operasi kembali menyinari ruang putih terang. Semua tampak normal, namun entah mengapa Adrian merasa seperti ada orang lain di ruangan itu. Ia berbalik. Tak ada siapapun kecuali timnya. Tapi aroma melati samar menyusup ke masker yang menutupi hidungnya. Adrian menggerutkan alis. Siapa yang pakai parfum, tanyanya datar. Dewi dan perawat lain saling pandang. Tidak ada dok, ini ruang steril, parfum dilarang. Adrian terdiam. Ia menatap monitor lagi. Semuanya normal. Tapi perasaan itu dingin lembut di tengkuk wangi samar melati terus ada. Ia mencoba menggabaikannya, tapi sebuah bayangan samar putih di pantulan kakak lemari alat membuatnya mematung sepersekian detik. Fokus, Adrian, gumamnya. Kau tidak boleh goyah. Di luar ruang operasi hujan semakin deras. Lorong makin sepi. Suster Lina sudah masuk ruang kontrol. Hanya Raka, Sari, dan Ibu Ratmi yang tersisa. 3 orang yang tak saling mengenal tapi malam itu diikat oleh ketakutan dan harapan yang sama. Raka menggenggam rosario erat-erat. Kalau Tuhan memang mendengar, tolong jangan ambil anak kami. Sari menunduk dan mulai berdoa lantang, bukan lagi berbisik. Suaranya pekan namun dalam setiap patah kata ada keteguhan. Santa Maria, lindungi anakku, Tuhan beri mukjizat. Air mata jatuh membasahi ubin lorong. Aroma melati kembali tercium, kali ini lebih kuat. Angin sepoi yang tak jelas sumbernya membuat tirai jendela di ujung lorong bergerak lembut padahal semua jendela tertutup rapat. Ibu Ratmi tanpa sadar ikut berdoa dengan cara dan keyakinannya sendiri. Malam itu lorong kecil rumah sakit bukan lagi sekadar lorong, melainkan altar sunyi, tempat ketakutan dan iman saling bertemu. Dan di balik pintu operasi seorang dokter yang tak percaya apapun selain pisau beda mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika medis. Jarum jam menunjuk pukul 23.12. Hujan masih menghantam atap seng rusud malang tanpa henti. Di ruang operasi jantung anak suhu ruangan dijaga konstan di angka 20 derajat.
Suara mesin ventilator berpadu dengan bunyi bip monitor jantung menciptakan ritme yang teratur seolah menjadi denyut harapan yang rapuh. Dr. Adrian Santoso berdiri di sisi meja operasi. Tangannya bergerak sekatan, jari-jarinya lingkas seperti seorang pianis di tengah konser sunyi. Di hadapannya dada kecil Mira Prasetyo terbuka sebagian menampakkan area operasi jantung bawaan yang harus diperbaiki malam ini. Tekanan darah 80/45, suara Dewi perawat anestesi terdengar stabil tapi tegang. Stabilkan dengan vasopresor ringan, jawab Adrian cepat. Jaga saturasi di atas 92%. Mereka bekerja dalam diam, hanya sesekali bertukar instruksi. Operasi jantung bawaan pada anak bukan perkara mudah. Setiap detik adalah garis tipis antara hidup dan mati. Adrian sudah terbiasa menghadapi situasi ekstrem, tapi malam ini entah kenapa dadanya terasa sesak. Ia melirik ke layar monitor. Denyut jantung Mira mulai sedikit melambat meski belum kritis. Tambah ventilasi, perintahnya. Siap dok. Dewi menaikkan volume oksigen. Mesin mengeluarkan suara mendesis. Tetesan keringat kecil mengalir dari pelipis Adrian meski ruangan dingin. Ia menggigit bibir bawahnya menahan gugup. Fokus Adrian, jangan goyah, ini hanya operasi seperti biasa. Di luar ruang operasi, Raka Prasetyo masih berlutut di lantai lorong yang dingin. Rosario di tangannya nyaris basah oleh keringat dan air mata. Sari duduk di kursi panjang dengan mata menatap kosong. Ibu Ratmi berdiri tak jauh dari situ memeluk sapu pelnya erat-erat seperti pegangan hidup. Lampu lorong kini hanya tersisa beberapa unit darurat menyinari dengan cahaya kuning redup. Setiap kali petir menyambar di luar, bayangan tiga orang itu tergambar panjang di dinding putih. Sunyi tapi tegang. Tiba-tiba aroma melati kembali tercium, kali ini lebih pekat seolah seseorang baru saja membuka pintu ke taman bunga. Sari menoleh cepat ke ujung lorong. Ia membeku. Di sana sosok gadis bergaun putih berdiri diam. Wajahnya samar tertutup, rambut hitam panjang, tubuhnya seperti dilingkupi cahaya redup yang tidak berasal dari manapun. Ia tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah pintu operasi. Raka Sari berbisik ketakutan dia di sana. Raka ikut menoleh, napasnya tersekat. Untuk pertama kalinya ia melihat dengan jelas sosok itu, bukan bayangan, bukan pantulan. Gadis itu menunduk perlahan lalu menggatupkan kedua tangannya seperti sedang berdoa. Udara lorong tiba-tiba menghangat. Sari tidak tahu kenapa tapi air matanya kembali mengalir. Ia meraih Rosario dan mulai berdoa keras, bukan lagi berbisik. Raka ikut menundukkan kepala. Ibu Ratmi menutup mulutnya bergetar. Petir menyambar lagi. Saat mereka membuka mata, gadis itu menghilang tapi aroma melati tetap bertahan lembut seperti tangan yang tak terlihat sedang menyelimuti mereka. Sementara itu di dalam ruang operasi, monitor jantung Mira tiba-tiba berbunyi cepat. Dok, tekanan darah turun 65/48, Dewi berseru. Jantung melambat, kata asisten. Beda panik. Naikkan dopamin. Siapkan defibrilator jika perlu, Adrian berteriak pelan tapi tajam. Mereka bergerak cepat. Bunyi monitor menjadi ritme panik. Adrian menekan dada kecil itu dengan lembut, menggunakan dua jari menjaga ritme sirkulasi sementara mesin bantu napas terus bekerja. Spo2 turun ke 84%, dok, pertahankan jalan napas, lanjutkan CPR ringan, jawabnya tegas. Jantung Mira yang sekecil kepalan tangan anak 7 tahun berjuang di ambang batas. Adrian menggertakkan gigi. Dalam benaknya bayangkan wajah anak-anak yang pernah ayah operasi berkelebat. Sebagian selamat, sebagian tidak. Di lorong luar, Sari tiba tanpa sadar berdiri. Tangannya menggepal Rosario, matanya terpejam, suaranya peka tapi kuat. Bunda Maria, tolong selamatkan anakku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Ambil nyawaku kalau perlu, tapi jangan ambil Mira. Raka berlutut di samping istrinya menunduk dalam-dalam. Ibu Ratmi merapatkan kedua tangannya di dada. Meski ia bukan umat Katolik, malam itu tidak ada agama yang penting, hanya doa. Hujan di luar makin deras tapi di lorong sempit itu udara menjadi aneh tenang. Tirai jendela bergerak pelan meski tak ada angin. Lampu darurat bergetar seperti merespons kehadiran sesuatu. Flatline sebentar, dok, suara Dewi nyaring memeka kesunyian ruang operasi. Defibrillator, Adrian berseru. Mereka menempelkan padel kecil ke dada Mira. Siap 1, 2, 3, aliran listrik kecil menggetarkan tubuh monggil itu. Monitor masih datar. Tidak ada detak. Detik terasa seperti menit. Adrian merasakan keringat dingin mengalir di punggung. Tangannya menggenggam alat lebih erat. Ia telah menyelamatkan banyak nyawa tapi malam ini untuk pertama kalinya dalam waktu lama ia merasa takut. Sekali lagi tegangkan 50 joule. 3, 2, 1, tubuh Mira kembali bergetar ringan. Layar monitor masih datar. Detak jantungnya hampir menghilang. Dewi menahan napas. Asisten beda menatap Adrian dengan mata panik. Tapi sebelum Adrian memberi instruksi ketiga, sesuatu terjadi. Aroma melati menyusup masuk ke ruang operasi padahal ruangan itu kedap udara. Lampu operasi sedikit meredup lalu stabil lagi.
Semua orang di ruangan itu menoleh ke sekeliling, tidak ada pintu terbuka, tidak ada siapapun masuk. Dan saat itu juga bip-bip-bip monitor jantung Mira menunjukkan detak kecil. Lambat, lemah, tapi ada. Denyut itu tumbuh sedikit demi sedikit seperti bara api kecil yang disulut lagi. Tekanan darah naik, Dok Dewi berseru dengan mata terbelalak. Saturasi oksigen kembali ke 90%, tambahnya terbata. Adrian menatap layar monitor, matanya membesar. Ia tidak berkata apa-apa. Tangannya perlahan menurunkan defibrilator. Seluruh ruang operasi seolah membeku dalam momen itu. Di luar Sari tiba-tiba merasa kehangatan menyelimuti bahunya. Ia membuka mata dan melihat gadis bergaun putih itu berdiri di belakang Raka, satu tangan terulur ke arah pintu operasi. Wajahnya samar tapi senyumannya tenang seperti menenangkan. Raka pun menoleh. Ia tidak berkata sepatah pun. Tidak perlu. Aroma melati menggalun lembut. Sari menggenggam rosario erater, mata mengalir deras. Ibu Ratmi merapatkan tangan ke dada dan berbisik puji Tuhan. Adrian kembali fokus ke jantung kecil Mira. Stabilisasi tekanan darah, mulai perbaikan katup cepat. Timnya bergerak lagi. Tapi kali ini ritme mereka tidak lagi dipenuhi panik, melainkan seperti ada kekuatan baru mengalir di ruangan itu. Denyut jantung Mira bertahan bahkan menguat perlahan. Adrian menghela napas panjang, matanya menatap layar monitor seolah ingin memastikan ini bukan mimpi. Dalam hati kecilnya untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang bukan medis. Apapun ini jangan hentikan, gumamnya pelan. Hujan di luar mulai mereda, menyisakan suara rintik lembut di jendela. Lorong rumah sakit kini tenang. Sari masih berlutut, Raka menunduk, Ratmi menatap kosong ke pintu operasi. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam sana, tapi di timbangan tipis antara hidup dan mati sebuah keajaiban kecil baru saja menyala. Dan di ujung lorong sosok gadis bergaun putih itu kembali muncul, menatap mereka dalam diam sebelum perlahan larut dalam cahaya samar, meninggalkan aroma melati yang masih menggantung di udara. Jarum jam menunjuk pukul 01.37 dini hari. Hujan yang sejak sore mengguyur Sud Malang perlahan mereda. Rintik terakhir terdengar seperti desahan panjang yang melewati atap seng rumah sakit. Lampu-lampu lorong yang sempat redup kini menyala stabil. Aroma antiseptik bercampur samar dengan sisa wangi melati yang entah dari mana datangnya. Di dalam ruang operasi suasana benar-benar berbeda dibandingkan 1 jam sebelumnya. Monitor jantung Mira Prasetyo kini menunjukkan irama sinus stabil. Saturasi oksigen di atas 97%. Tekanan darah naik perlahan tapi pasti. Dada mungil itu bergerak lembut mengikuti ritme ventilator. Dr. Adrian Santoso berdiri tegak di sisi meja operasi. Keringat dingin menempel di dahi dan lehernya meski suhu ruangan tetap rendah. Sarung tangannya berlumur darah steril tapi gerakan tangannya mantap. Prosedur koreksi katup jantung berjalan lebih lancar dari perkiraan. Dewi perawat anestesi memandangi layar monitor dengan napas tertahan. Stabil, Dok, ukapnya pelan seolah takut mengganggu sesuatu yang susi. Adrian tidak langsung menjawab. Matanya terpaku pada monitor seperti tidak percaya. Baru beberapa menit lalu jantung kecil ini nyaris berhenti. Dan kini melawan semua logika medis yang ia ketahui, ritme jantung itu membuat seolah tidak pernah goyah. Lanjutkan infus cairan, katanya akhirnya dengan suara serak. Periksa saturasi tiap 5 menit. Siap, Dok. Asisten beda yang tadi panik kini bekerja dengan tenang. Suasana ruang operasi terasa ringan. Seolah dinding dingin dan logam di ruangan itu ikut bernapas lega. Sementara itu di lorong luar, Sari Wulandari duduk di lantai bersandar pada dinding putih. Tubuhnya lemah tapi matanya terbuka lebar. Raka Prasetyo duduk di sampingnya, tangannya menggenggam rosario yang kini hangat karena pelu. Ibu Ratmi masih berdiri tak jauh memandangi pintu operasi yang tertutup. Hening panjang menyelimuti lorong itu, tapi bukan hening yang menakutkan. Ada ketenangan aneh seperti sesudah badai besar lewat. Sari menatap langit-langit lorong dan berbisik, kalau kau benar-benar ada, terima kasih. Raka menoleh menatap wajah istrinya yang penuh kelelahan tapi juga bercahaya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi untuk pertama kalinya dalam banyak jam sudut bibirnya terangkat sedikit. Lihat, kata Sari pelan. Hujannya berhenti. Raka mendongak ke arah jendela kecil di ujung lorong. Benar tirai putih yang tadi berkibar kini diam. Tetes hujan terakhir melungkur pelan di kaka. Langit dini hari mulai berubah warna abu-abu pukat. Ibu Ratmi menundukkan kepala menggumamkan doa singkat dalam hatinya. Malam itu 3 orang dari 3 latar belakang berbeda bersatu dalam rasa syukur yang tak terungkapkan. Di ruang operasi prosedur penutupan luka berjalan sempurna. Adrian menyeka keringat di dahi dengan lengan bajunya. Saat ia menarik napas panjang, aroma melati kembali muncul. Samar, halus tapi kukup untuk membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Dewi, gumamnya pelan, kau mencium bau itu lagi? Dewi menoleh menggerutkan kening. Ia melati. Dari mana ya? Di ruang operasi seharusnya steril. Adrian tidak menjawab.
Matanya menyapu sisi ruangan, tidak ada bongga, tidak ada pintu terbuka. Ruangan itu benar-benar bersih, tapi aroma itu nyata. Ia menunduk menatap Mira yang kini tenang di atas meja operasi. Anak kecil itu hidup, jantungnya berdetak stabil padahal secara medis peluangnya hampir nol saat flatline tadi. Adrian menggenggam pinggiran meja operasi erat-erat. Ini tidak masuk akal pikirnya. Ini bukan ilmu, ini sesuatu yang lain. Pukul 02.15 Mira dipindahkan ke ruang pemulihan intensif ICU anak. Dua perawat mendorong ranjang kecil dengan hati-hati. Monitor portable menampilkan grafik detak jantung hijau stabil. Adrian berjalan di samping ranjang masih dengan pakaian operasi lengkap. Setiap langkahnya terdengar jelas di lorong malam yang sunyi. Begitu pintu ICU terbuka, Raka dan Sari yang sejak tadi menunggu langsung berdiri. Mata Sari membesar saat melihat putrinya tidur dengan wajah pucat tapi tenang. Selang kecil menempel di hidung, monitor menyala di samping ranjang. Anakmu kuat, ukap Adrian pelan. Operasinya berhasil. Suara itu seperti membuka bendungan di dada Sari. Ia menutup mulut, air matanya jatuh deras. Raka merengkul bahu istrinya, suaranya pekat. Terima kasih dokter, terima kasih. Adrian mengangguk tapi pandangannya kosong sesaat. Kata berhasil terdengar ganjil di telinganya karena ia tahu bagian paling penting dari malam ini tidak datang dari tangannya. Sekarang Mira perlu observasi 24 jam pertama. Lanjut Adrian dengan nada profesional. Kalau semua stabil ia akan pulih. Sari mengangguk cepat seolah setiap kata dari dokter adalah jawaban doa. Setelah memastikan pasien stabil, Adrian berjalan menyendiri ke ruang steril kecil di belakang ICU. Ia melepas masker, sarung tangan dan topi beda lalu mencuci tangan. Air dingin mengalir melewati jemarinya yang tadi menyentuh jantung manusia hidup-hidup. Tapi bukan operasi yang terlintas di kepalanya, melainkan aroma melati dan sosok putih samar yang sempat ia lihat sekilas di pantulan lemari alat operasi. Ia menatap cermin kecil di atas wastafel. Matanya sendiri tampak lelah, tapi ada sesuatu yang lain di sana, ketakutan kecil dan keingintahuan besar. Adrian gumamnya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi tadi? Ia mengingat kembali momen monitor datar, flatline. Semua prosedur telah dijalankan dengan sempurna tapi tidak ada penjelasan medis untuk detak jantung yang tiba-tiba kembali hidup tepat saat aroma melati muncul. Ia orang yang terkenal dingin dan tak percaya apapun selain ilmu kini berdiri di ruang steril kosong dan bertanya-tanya apakah ada sesuatu di luar batas pisau beda dan sains. Sementara itu di ruang ICU, Sari duduk di samping ranjang Mira. Lampu remang-remang membuat bayangan halus di dinding. Raka berdiri di belakangnya, tangannya di bahu istrinya. Mereka hanya menatap putri kecil mereka yang tertidur lemah tapi tenang. Tetes infus menetes dengan ritme pelan. Monitor jantung berbunyi teratur, bip-bip-bip seperti sebuah lagu pelan yang paling indah di dunia. Sari menyentuh tangan kecil Mira dengan hati-hati. Nak, mama di sini. Terima kasih karena kamu kuat. Raka menunduk meneteskan air mata tanpa suara. Pukul 03.00 dini hari, rumah sakit mulai terasa lebih tenang. Para petugas kebersihan selesai menggepel lorong, suara langkah mereka menggema lembut. Suster bergantian jaga di ICU. Beberapa dokter muda tidur di ruang jaga. Tapi bagi tiga orang di ruang itu, Adrian, Sari dan Raka, malam ini tidak akan pernah dilupakan. Ibu Ratmi sebelum pulang shift malamnya sempat berdiri lagi di ujung lorong. Ia menatap sekeliling lalu berbisik dalam hati, terima kasih siapapun kau tadi. Lalu ia berjalan pergi dengan langkah ringan, tidak seperti awal malam tadi. Adrian kembali ke ICU menjelang pagi. Ia berdiri di pintu melihat Mira yang tertidur dan orang tuanya yang saling menggenggam tangan. Aroma melati samar masih terasa di ujung lorong meski sangat tipis. Ia menarik napas panjang. Mungkin memang ada sesuatu yang tidak bisa kujelaskan, pikirnya. Tapi aku tidak bisa pura-pura tidak merasakannya. Ia berjalan pelan mendekati ranjang pasien. Tangan kecil Mira masih ditutupi selimut biru muda. Sari bangkit sedikit dan membungkuk, terima kasih dokter. Adrian hanya mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama ia tidak punya kalimat teknis, tidak ada jawaban ilmiah, hanya keheningan yang terasa suci. Malam panjang itu telah berakhir. Tapi di suatu tempat di lorong rumah sakit, wangi melati masih meleang samar meninggalkan pertanyaan besar di hati sang dokter. Siapa sebenarnya gadis putih itu? Fajar menyingsing di langit malang. Cahaya matahari pertama menembus kaca besar lorong rumah sakit, menimpa dinding putih dengan warna kemasan pukat. Setelah malam panjang yang mensekam suasana ursud, malang kini terasa seperti dunia yang berbeda, lebih tenang, lebih terang, tapi menyimpan sisa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dr. Adrian Santoso berjalan perlahan menyusuri koridor. Ia belum pulang sejak operasi semalam. Masih mengenakan jas dokter tipis di atas pakaian scrub hijau, rambutnya sedikit akak-akakan dan matanya terlihat seperti seseorang yang menyimpan terlalu banyak pertanyaan dalam satu malam. Di tangannya ada secangkir kopi hitam dari ruang jaga dokter. Uap tipis menggepul di udara pagi yang masih dingin.
Tapi meski pahit kopi itu terasa di lidah, pikirannya tetap melayang ke satu hal, aroma melati dan detak jantung yang kembali hidup. Itu bukan kebetulan, gumamnya pelan. Tidak ada yang bisa menjelaskan titik balik sesempurna itu. Adrian berhenti di depan ruang ICU anak. Melalui kaca jendela kecil di pintu yang melihat Mira Prasetyo masih terbaring tenang, selimut biru muda menutupi tubuh kecilnya. Sari Wulandari duduk di kursi plastik, kepalanya bersandar di tepi ranjang menggenggam tangan putrinya erat. Raka Prasetyo berdiri di samping, matanya sayu tapi damai, berbeda jauh dari malam sebelumnya. Monitor jantung Mira terus berbunyi pelan dan stabil. Bip bip bip, seperti sebuah doa pagi yang lirih. Adrian memperhatikan dari jauh. Ada sesuatu dalam pemandangan itu yang menyentuh sisi dirinya yang lama terkunci. Ia meneguk sedikit kopi tapi tenggorokannya terasa kering. Dokter tidak masuk, suara pelan memeka lamunannya. Adrian menoleh. Suster Lina dengan seragam putih rapi tersenyum kecil. Mereka sudah bangun dari subuh tadi. Ayahnya sempat berdoa di lorong. Berdoa, Adrian mengulang pelan. Lina mengangguk. Iya, mereka berterima kasih kepada Tuhan karena anaknya selamat. Katanya mereka percaya ada malaikat yang lewat semalam. Adrian membeku sesaat. Malaikat, begitulah kata mereka, jawab Lina tenang. Bukan kuma mereka. Petugas kebersihan shift malam juga cerita ada yang melihat seorang gadis bergaun putih berjalan di lorong tepat sebelum operasi berlangsung. Kopi di tangan Adrian nyaris tumpah. Apa? Lina mengangkat alis heran. Iya, mungkin kuma halusinasi malam, dok. Shift malam memang sering banyak cerita aneh. Tapi bagi Adrian cerita itu bukan angin lalu. Ia melihat sendiri pantulan bayangan putih di kaka lemari alat operasi dan mencium aroma melati yang sama dengan pasien dan petugas kebersihan ceritakan. Siapa petugas kebersihan semalam, tanyanya kepat. Ratmi, jawab Lina. Dia sudah pulang, tapi kalau dokter mau saya bisa bantu hubungi. Hubungi sekarang, ukap Adrian tegas. Pukul 08.15 IBU, Ratmi datang ke ruang administrasi kecil rumah sakit mengenakan jaket tipis dan sandal jepit. Ia terlihat canggung berada di ruangan dokter. Adrian duduk di seberang meja, Lina berdiri di samping. Maaf ya Bu Ratmi, kata Adrian dengan suara rendah tapi serius. Saya cuma mau tanya, semalam ibu bilang lihat seseorang. Ratmi menggenggam tas kecilnya. Iya dok, saya pikir saya ngelihat tapi mungkin saya salah, ceritakan dengan jelas, desak Adrian. Ratmi menelan ludah. Waktu lampu lorong mati saya lihat ada gadis, bajunya putih panjang, rambutnya panjang juga. Dia jalan pelan gak nginjek air padahal lantainya basah. Dia berhenti di depan ruang operasi terus hilang begitu saja. Dan setelah itu saya cuma cium wangi melati dok. Wangi banget, bukan kayak pengharum ruangan. Lina menatap Adrian sekilas tapi dokter itu masih diam. Wajahnya kaku, matanya dalam. Ratmi melanjutkan dengan suara gemetar, dok saya udah kerja 12 tahun di sini. Baru kali ini saya lihat yang kayak gitu, tapi anehnya saya nggak takut. Malah tenang. Adrian menghela napas panjang. Ibu tahu apakah ada kejadian lain seperti ini sebelumnya? Ratmi menggernyit lalu pelan-pelan mengangguk. Pernah dok, tahun-tahun lalu ada anak juga operasi malam. Perawat yang jaga waktu itu juga cerita katanya ada wangi melati di lorong dan operasi yang katanya mustahil berhasil. Lina menggerutkan kening. Serius Bu? Ratmi mengangguk mantap. Di antara kami petugas lama cerita itu sering muncul. Orang-orang nyebutnya gadis lorong putih. Setelah Ratmi pergi, Adrian berdiri lama di jendela ruangan itu. Angin pagi dari luar masuk pelan. Ia menatap langit biru pukat malang yang bersih setelah hujan semalaman. Gadis lorong putih, nama itu bergema di kepalanya. Ia bukan tipe orang yang mudah percaya pada cerita mistik, tapi semua potongan mulai menyatu. Kemunculan gadis itu, aroma melati dan keajaiban denyut jantung Mira. Tidak mungkin ini kebetulan, pikirnya. Dan bukan hanya satu kasus. Lina memeka keheningan. Dok, Anda terlihat sangat serius. Adrian menoleh, suaranya pelan tapi berat. Saya akan cari tahu kebenarannya. Menjelang siang, Adrian masuk ke ruang arsip rumah sakit. Sebuah ruangan dingin berdebu, di lantai 2 tempat tumpukan map pasien dan laporan medis puluhan tahun tersimpan. Ia membawa senter kecil dan masker debu. Petugas arsip Pak Surya menggantar hingga pintu. Dok Adrian, ini ruang arsip operasi. Tapi banyak data lama yang belum digital. Tidak masalah, jawab Adrian. Di antara rak kayu tinggi yang berderet rapi, ia mencari catatan operasi anak di luar jam kerja malam, khususnya operasi darurat. Ia mencatat tanggal, tahun dan menandai kasus dengan catatan tidak biasa. Satu persatu map dibuka. Bau kertas lama dan alkohol desinfektan memenuhi udara. Setelah hampir 1 jam, ia menemukan 3 kasus berbeda dalam rentang 15 tahun. Semua operasi dilakukan tengah malam dalam kondisi pasien kritis. Semua dokter menulis catatan serupa stabil secara tiba-tiba tanpa penjelasan medis. Catatan informal perawat ruangan beraroma melati. Adrian menutup map terakhir dengan tangan bergetar ringan. Ini bukan satu kebetulan, ini pola. Sore hari, cahaya matahari condong ke barat. Adrian duduk sendirian di bangku taman kecil di belakang rumah sakit.
Tempat itu sepi, hanya suara burung dan semilir angin. Di saku jasnya ia masih menyimpan catatan dari ruang arsip. Ia menatap langit dan bertanya dalam hati, siapa kamu gadis putih, kenapa muncul di sini dan kenapa setiap kali ada anak diambang maut untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Seorang dokter yang keras kepala dengan logika medis merasa jiwanya diguncang oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tepat saat matahari sore menyentuh pepohonan, angin sejuk berhembus, aroma melati samar menyelinap ke hidungnya. Adrian menoleh cepat ke arah lorong samping yang menghubungkan taman dan IQ. Di sana sekelebat bayangan putih melintas perlahan, lembut seperti kabut pagi. Ia berdiri spontan, tapi sosok itu sudah hilang di tikungan. Namun aroma melati semakin jelas. Detak jantung Adrian naik, ia berlari kecil ke arah lorong itu. Sunyi, tidak ada siapapun. Tapi di lantai ubin yang kering ada jejak air kecil membentuk lengkungan langkah kaki. Jejak itu berhenti tepat di depan pintu itu anak. Adrian berdiri terpaku. Untuk pertama kalinya ia benar-benar tak mampu membantah ada sesuatu atau seseorang yang berjalan di rumah sakit ini malam itu. Malam turun pelan di Resud Malang. Lampu lorong kembali menyala redup seperti malam-malam biasa. Para pasien tertidur, suara monitor dari ICU berdetak pelan seperti detak jam di ruang sunyi. Udara lembab usai hujan sore merambat masuk melalui sela ventilasi. Dr. Adrian Santoso berdiri sendirian di ujung lorong tempat ia melihat jejak air aneh beberapa jam lalu. Tangannya memegang senter kecil dan di dada kirinya tergantung ID card dokter berwarna biru. Matanya tajam, namun di balik ketajaman itu ada sesuatu yang tak pernah ia rasakan selama 20 tahun berkarir, kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Ia telah memutuskan malam ini ia tidak akan menghindar. Ia akan menghadapi sosok itu. Kalau semua cerita ini nyata, gumamnya pelan, aku harus tahu siapa dia. Jam dinding menunjukkan pukul 23.17. Suasana lorong ICU sangat tenang. Hanya satu suster jaga malam yang sibuk mengcatat tekanan darah pasien di meja administrasi. Dari arah jendela suara jangkrik terdengar samar bercampur desiran angin. Adrian berjalan perlahan, langkah sepatunya bergema lembut di lantai ubin putih. Ia berhenti di depan pintu ICU anak. Melalui kaca ia melihat Mira Prasetyo masih tidur lemah. Sari Wulandari bersandar di kursi terlelap. Raka Prasetyo menunduk, jari-jari tangannya masih menggenggam rosario. Cahaya lampu redup membuat adegan itu seperti potongan gambar yang tenang. Tapi lorong tempat Adrian berdiri terasa berbeda. Sunyi, seperti ada sesuatu yang menunggu. Angin dingin tiba-tiba menyelinap dari arah tikungan lorong. Lampu neon berkelip pelan sekali, dua kali, lalu stabil kembali. Tapi aroma melati yang sangat dikenalnya langsung memenuhi udara. Samar di awal lalu makin pekat. Jantung Adrian berdegup lebih cepat. Langkah kecil terdengar dari kejauhan. Tap-tap-tap lembut, teratur. Seperti langkah seseorang yang tidak terburu-buru tapi juga tidak berjalan di dunia yang sama. Adrian mengangkat senter. Sorot cahaya menembus lorong panjang, kosong. Tidak ada siapapun. Tapi langkah itu terus terdengar. Siapa di sana? Suaranya terdengar lebih serak dari biasanya. Langkah itu berhenti, hening. Aroma melati menggambang di udara, menempel pada kulitnya, menusuk ke dalam dada. Lalu dari tikungan muncul sosok gadis bergaun putih. Rambut hitamnya panjang terurai menutupi sebagian wajah. Gaunnya panjang menyentuh lantai seputih kabut. Setiap langkahnya tidak meninggalkan suara selain desiran lembut seperti kain tipis. Cahaya lampu lorong memantul samar dari gaunnya membuatnya tampak seperti bukan bagian dari dunia ini. Adrian terpaku, ia tidak bergerak. Jantungnya berdegup keras di telinga. Selama bertahun-tahun ia menertawakan semua cerita pasien tentang penampakan malaikat, tanda-tanda langit, keajaiban malam. Tapi kini keajaiban itu berdiri 3 meter di depannya. Gadis itu berhenti. Ia tidak mendekat, tidak juga berbicara. Hanya menunduk pelan, gerakan yang anehnya lembut dan penuh penghormatan. Siapa kamu? Suara Adrian nyaris bergetar. Gadis itu mengangkat wajah perlahan. Wajahnya pucat tapi tenang. Sepasang matanya gelap dalam, seolah menyimpan ribuan kata tapi tak satu pun diungkapkan. Angin kecil berhembus ke arah Adrian membawa aroma melati yang semakin kuat. Siapa kamu? Ulang Adrian kali ini lebih keras. Gadis itu mengangkat satu tangan telapak menghadap ke depan seolah memberi isyarat tenang. Gerakannya lambat tapi indah seperti tarian. Dan dalam detik berikutnya lampu lorong padam total. Gelap gulita menyelimuti lorong. Satu-satunya cahaya datang dari senter kecil di tangan Adrian yang sedikit bergetar. Suara monitor ICU dari balik pintu terdengar jelas, bip-bip, tapi semua terasa jauh. Sosok gadis itu tidak lagi ada di depan mata. Adrian memutar tubuh, senter menyapu dinding, kosong. Tapi langkah lembut kembali terdengar kini dari arah belakang. Ia berbalik cepat dan gadis itu kini berdiri di samping pintu ICU. Bagaimana bisa, gumam Adrian, napasnya pendek. Gadis itu memandang ke dalam ruang ICU tepat ke arah ranjang Mira. Tatapannya bukan menakutkan.
justru penuh belas kasih. Tangan kanannya terangkat perlahan seperti menyentuh sesuatu yang tak terlihat. Lalu tiba-tiba lampu lorong menyala kembali. Gadis itu menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada langkah mundur, hanya aroma melati yang tertinggal. Adrian terduduk pelan di lantai lorong, punggungnya bersandar ke dinding. Tangannya menekan dada, merasakan detak jantungnya yang berdebar keras. Ia bukan orang penakut. Ia pernah menyaksikan kematian operasi darurat, situasi paling ekstrem. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan oleh sains. Suster jaga yang mendengar suara langkahnya muncul dari meja administrasi. Dokter, ada apa? Adrian menggeleng cepat. Tidak apa-apa. Suaranya nyaris tidak meyakinkan. Suster itu mendekat heran. Dok, Anda pucat sekali. Pergilah jaga pasien, ukap Adrian singkat menahan gemetar kecil di ujung jarinya. Beberapa menit kemudian Adrian berdiri lagi. Ia mendekati pintu IQ anak dan melihat ke dalam. Mira masih tidur, monitor stabil, tidak ada yang berubah. Tapi Raka kini terjaga seolah merasakan sesuatu. Ia mengangkat wajah dan melihat Adrian. Dokter, katanya pelan, tadi saya mencium wangi melati lagi. Adrian membeku. Kapan? Barusan, jawab Raka. Saya pikir saya mimpi. Tapi rasanya hangat. Sari yang baru bangun setengah sadar ikut mengganggu. Saya juga mencium aromanya. Adrian menelan ludah. Jadi bukan hanya dia, mereka juga merasakannya. Sosok itu benar-benar ada. Ia bukan khayalan tunggal. Dini hari menjelang pukul 01.00, rumah sakit kembali hening. Adrian duduk sendirian di kursi kecil depan ruang IQ. Lampu lorong temaram, suara hujan ringan mulai turun lagi di luar jendela. Ia mengingat setiap detail kejadian, langkah pelan, isyarat tangan, lampu padam kemudian menghilang. Bukan teror, bukan ancaman, tapi ada sesuatu yang sangat kuat, sesuatu yang membuatnya seorang dokter yang kaku tidak lagi bisa menyangkal. Ia menunduk menatap kedua telapak tangannya. Tangan ini selama 2 dekade hanya perkaya pada logika dan pisau bedah. Tapi malam ini tangan ini bergetar karena sesuatu yang tak terlihat. Siapapun kamu, bisiknya pelan, aku akan mencari tahu. Pukul 02.001 semua kembali tenang. Suster jaga menggantung di meja. Adrian berdiri lagi menyusuri lorong yang sama. Aroma melati sudah hilang. Tapi di ujung lorong tepat di tempat gadis itu pertama kali muncul, ia menemukan sesuatu, setangkai bunga melati segar tergeletak di lantai. Putih, masih basah oleh embun. Tidak ada siapapun yang mungkin menaruhnya di sana. Lorong ini steril dan dikunci dari 2 arah. Adrian jongkok perlahan menyentuh kelopak kecil itu dengan ujung jarinya. Dingin, nyata. Jantungnya berdegup keras. Ia menggenggam bunga itu dalam tangan lalu berdiri dengan napas berat. Ini bukan lagi cerita rakyat, bukan bayangan halusinasi. Ini bukti nyata. Malam itu di antara lorong sunyi, dokter yang pernah berkata aku hanya perkaya sains akhirnya perkaya bahwa ada sesuatu lebih dari itu. Pagi menjelang dengan langit kelabu. Hujan tipis masih turun di Malang. Halaman RSUD Malang tampak sepi, hanya beberapa burung gereja yang hinggap di pagar besi basah. Di ruang dokter lantai 2, Dr. Adrian Santoso duduk di depan meja kayu tua. Kangkir kopinya sudah dingin namun matanya masih tajam menatap setangkai bunga melati yang ia temukan di lorong tadi malam. Kelopak bunga itu belum layu. Segar, seolah baru saja dipetik dari taman dini hari. Adrian memegangnya dengan hati-hati seakan menyentuh sesuatu yang bukan sekadar bunga. Ia tak bisa tidur semalaman, kepalanya penuh dengan pertanyaan, siapa gadis putih itu, kenapa selalu muncul saat anak-anak diambang maut, dan kenapa hanya di lorong rumah sakit ini. Dok, suara pelan memeca lamunannya. Suster Lina masuk sambil membawa beberapa berkas. Anda belum pulang? Adrian menggeleng. Tidak bisa tidur. Sejak operasi Mira Anda seperti orang lain, kata Lina hati-hati. Karena aku memang melihat sesuatu, jawab Adrian lirih. Ia membuka laci meja dan mengeluarkan 3 map operasi lama yang ia temukan kemarin dari ruang arsip. Dan aku menemukan pola. Lina duduk di depannya penasaran. Adrian membuka satu map dengan tangan mantap. Di dalamnya adalah catatan operasi seorang anak berusia 8 tahun 14 tahun lalu. Operasi jantung darurat tengah malam, kondisi kritis dan tiba-tiba stabil tanpa sebab medis. Catatan perawat, ada bau melati di ruang operasi. Semua orang merasakannya. Map kedua, kasus serupa. Tahun 2014, map ketiga, tahun 2017, dan sekarang tahun 2025, kasus Mira. 4 kasus, 4 operasi darurat, 4 keajaiban. Lina menatapnya lama. Jadi Anda benar-benar yakin itu bukan kebetulan? Adrian mengangguk. Bunga melati ini yang mengangkat tangkai bunga, bukti nyata. Tidak ada siapapun di lorong itu semalam selain aku. Lina menggigit bibir. Kalau begitu kita harus tahu siapa gadis itu. Beberapa jam kemudian, Adrian dan Lina mendatangi ruang arsip lama di lantai bawah rumah sakit, ruangan yang bahkan sebagian besar staf baru tidak tahu ada. Tangga menurun ke ruang itu lembab dan gelap.
Aroma jamur dan kertas tua menyeruak begitu pintu besi dibuka. Pak Surya petugas arsip senior menyambut mereka. Kari apa dok catatan pembangunan rumah sakit ini? Tahun-tahun awal berdiri, jawab Adrian. Surya menggerutkan dahi. Itu sangat lama tapi mungkin masih ada di rak bawah. Mereka bertiga menyusuri lorong sempit penuh rak kayu. Adrian meraba debu tebal yang menempel di map lusuh. Setelah hampir 30 menit Surya menemukan satu map besar bertuliskan Ars Malang tahun 1998-2005. Adrian membukanya perlahan. Di antara foto hitam putih pembangunan peta struktur lama rumah sakit dan catatan donatur ada satu dokumen tipis berwarna kekuningan. Judulnya Kasus Kematian Ruang Operasi Anak Perempuan Tak Terselamatkan. Adrian menahan napas. Ia membaca dengan seksama. Tanggal 12 Desember 2002. Nama pasien Melati Putrisari 9 tahun. Diagnosis kelainan jantung bawaan gagal operasi darurat. Catatan perawat pasien wafat pukul 23.58 di lorong ruang operasi karena keterlambatan suplai listrik cadangan. Catatan tambahan orang tua pasien menyebut tersium aroma Melati saat napas terakhir anaknya. Lina menutup mulut tertegun. Melati bisiknya, namanya Melati. Adrian meletakkan dokumen itu di atas meja. Ruangan arsip tiba-tiba terasa lebih dingin. Angin sama dari ventilasi bawah meniup halaman kertas lusuh itu membuatnya bergetar pelan seperti napas. Gadis itu bukan sekadar penampakan, pikir Adrian. Dia pernah hidup di sini. Siang menjelang, Adrian berdiri di halaman kecil belakang rumah sakit. Tempat ini dulu hanyalah area bangunan lama tapi kini sudah direnovasi menjadi taman kecil untuk pasien anak-anak. Tepat di pojok taman ada sebuah batu peringatan kecil tanpa patung, hanya sebuah prasasti sederhana. Tulisan di atasnya samar karena usia in memoriam Melati Putrisari 1993-2002. Semoga surga menjadi rumahmu. Adrian menyentuh prasasti itu dengan ujung jarinya. Batu itu dingin tapi anehnya terasa hangat di dada. Jadi ini kau, gumamnya pelan. Lina berdiri di samping, suaranya lirih. Dok, sepertinya gadis itu dia tidak pernah pergi. Adrian memandang prasasti itu lama. Hati kecilnya bergetar. Seorang anak perempuan meninggal sendirian di lorong operasi gelap 2 dekade lalu dan entah bagaimana setiap kali ada nyawa anak-anak lain di ambang batas ia datang. Sore menjelang rumah sakit mulai ramai, tapi di dalam pikiran Adrian semua suara itu seperti kabur. Ia duduk di bangku taman sambil menatap prasasti Melati. Dalam hatinya ada perasaan campur aduk takjub, takut dan juga kagum. Selama 20 tahun ia membangun tembok keras bernama rasionalitas. Ia percaya semua bisa dijelaskan oleh data, alat dan tangan manusia, tapi hari ini tembok itu retak. Kalau benar gadis itu ada, ujar Lina pelan, berarti Tuhan mengizinkannya tetap di sini untuk menolong. Adrian menatap langit yang mulai berwarna jingga. Mungkin, tapi kenapa hanya anak-anak? Lina menghela napas. Mungkin karena dia juga anak-anak saat meninggal. Sunyi melingkupi keduanya. Angin lembut berhembus membawa aroma samar Melati. Mereka berdua saling menoleh hampir bersamaan. Tidak ada siapapun di taman itu tapi aroma itu jelas ada. Malam hari, Adrian kembali menyusuri lorong tempat pertama kali melihat sosok gadis putih. Kali ini ia membawa senter kecil dokumen kematian Melati dan tangkai Melati yang ia simpan sejak malam sebelumnya. Lampu lorong remang. Hujan gerimis turun di luar jendela. Suara monitor ICU terdengar samar di ujung lorong tempat Mira tidur. Lorong ini sepi tapi Adrian tahu dia tidak sendirian. Ia berdiri di tengah lorong dan berkata pelan, Melati, aku tahu siapa kamu. Angin kecil berhembus. Lampu lorong bergetar pelan. Aroma Melati muncul lagi lebih jelas daripada malam sebelumnya. Dari ujung lorong sosok gadis putih perlahan muncul. Kali ini wajahnya lebih terang. Wajah anak perempuan. Adrian mengangkat tangkai Melati di tangannya. Ini milikmu. Gadis itu menatap bunga itu lama lalu tersenyum tipis, senyum yang lembut, tulus dan menyedihkan pada saat bersamaan. Tangannya terangkat perlahan menyentuh udara di depan Adrian. Angin melingkar pelan di sekeliling mereka. Kenapa kau di sini? Suara Adrian nyaris bergetar. Gadis itu tidak menjawab dengan kata, tapi sorot matanya seakan berkata, karena aku tidak ingin ada anak lain yang sendirian seperti aku malam itu. Air mata Adrian menetes tanpa ia sadari. Tiba-tiba semua lampu lorong padam. Gelap total. Sorot senter Adrian bergoyang. Suara petir menyambar jauh di luar gedung. Dalam sekejap Adrian merasakan sesuatu berdiri tepat di belakangnya, dingin tapi damai. Ia berbalik pelan. Sosok gadis itu tidak lagi berada di ujung lorong. Ia kini berdiri di belakang Adrian sangat dekat, seolah melingkupi lorong dalam keheningan sakral. Kau ingin aku tahu, bisik Adrian. Gadis itu tidak bicara, tapi angin berhenti. Aroma Melati menguat. Adrian merasakan seperti ada tangan kecil menyentuh punggung tangannya, lembut ringan tapi nyata. Dan saat lampu lorong kembali menyala, gadis itu hilang. Di lantai hanya tersisa tangkai Melati kedua.
Adrian menggenggam bunga itu kuat-kuat. Ia tak lagi ragu melati Putri Sari bukan hantu menakuti melainkan penjaga sunyi rumah sakit ini.